Halo pemirsa KPI TV, kembali lagi bersama saya di Obsesi, obrolan seputar prestasi. Oke, kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Mbak Diva. Halo Mbak Diva. Halo. Gimana nih Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sehat Mbak. Oke Mbak, Dewi mau nanya nih Mbak. Mbak ini, kita belum kenalan nih Mbak. Iya, belum. Halo teman-teman, kita kenalan dulu kali Mbak ya. Iya. Halo teman-teman, perkenalkan, aku dari Rindati Putri, mahasiswa program studi penyiaran Islam semester 2. Oke Mbak, boleh Mbak sekarang Mbak lagi nih yang kenalan dulu. Oke, terima kasih Dea. Perkenalkan, nama saya Diva Putri AB, asal dari Pasmayakeru, Kabupaten Pak Lawang, Sumatera Selatan. Wow. Nah, tadi Dea mahasiswa KPI ya? Iya. Nah, betul, Mbak. kebetulan Mbak juga alumni nih dari mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam. Yang mana Mbak masuk kemarin tahun 2019 dan alhamdulillah tamat bulan 3 kemarin tahun ini. Oh, Masya Allah. Kalau dari boleh tahu nih Mbak, mengapa sih alasan Mbak memilih UIN menjadi kampus yang untuk Mbak berpendidikan gitu? Dan juga mengapa prodi KPI yang Mbak pilih? Iya, pastinya dari kampus dulu ya. Ya. Alasan saya memilih UIN yang pasti kita tahu ya, kalau UIN ini kan kampus yang berbasis Islami kayak gitu ya. Apalagi kan Mbak istilah dari Perlawang. Artinya Kebun kan sendiri. Iya. Nah, jadi orang tua itu kalau kampus berbasis Islam itu lebih kayak yakin kayak gitu, kita bisa menjaga diri kayak gitu. Dan yang kedua juga kan kampus UIN ini juga seperti yang kita ketahui kan, UKT-nya juga terjangkau dan bisa ya di apalagi orang seperti kita ya, itu termasuk terjangkau kayak gitu. Dan alasan memilih prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam karena pilihan sendiri ya. Karena saya juga suka sekali dengan public speaking. Jadi menurut saya KPI ini cocok untuk saya berkembang dan memiliki beberapa keahlian hingga sekarang kayak gitu. Wah. Jadi Mbak ini lulus di tahun ini ya Mbak Iya. ya. Berarti fresh graduate. Iya. Masih Oke, baru. Mbak, masih baru. Berarti Mbak tadi tinggal di Empat Lawang. Berarti Mbak ini di sini ngekos Mbak? Iya, dengan ngontrak di sini. Oh, Gitu ngontrak. sendiri. Orang tua di sana. Di Empat Lawang berarti ya Iya. Mbak ya. Oke Mbak, waktu pada saat kuliah itu Mbak ada nggak sih Mbak suka duka? Kan Mbak juga jauh nih dari orang tua gitu kan. Ada nggak sih Mbak? Pastinya ada ya. Tapi kebanyakan suka sih. Oh, ya. Apa tuh Mbak sukanya tuh? Iya, sukanya yang pertama ya, kalau kita merantau kan istilahnya kayak mana ya, bebas tuh enggak, tapi lebih bisa berekspresi kayak gitu. Kan kalau di orang tua mungkin ada larangan dan lain sebagainya. Jadi kalau suka selama kuliah yang pertama itu dapat teman-teman yang baik, yang support system, dan juga yang mendukung, baik dari perkuliahan maupun tentang kayak jalan-jalan kayak gitu. Kayak itu. Healing ya? Iya, healing. Harus dong. Harus dong, biar otaknya fresh terus gitu ya Mbak ya. Sukanya banyak, kita juga bisa tahu artinya gimana sih hidup sendiri kayak gitu. Lebih mandiri Iya, ya lebih Mbak, mandiri, ya. bener banget. Kalau dukanya nih Mbak ada nggak Mbak? Dukanya ya dulu sih waktu awal-awal kuliah ya, semester 1, semester 2 kan jadi aku juga kemarin kan bukan asli Bengkulu nih, Iya. lahir di Parawang, terus sekolahnya sampai kelas 5 di Parawang, terus pindah ke Riau, ikut kakak kandung. Jadi dari SD kelas 5 sampai tamat SMA itu di Riau, dan akhirnya pulang ke Parawang karena ingin lebih dekat sama orang tua. Dan di sini istilahnya baru ya, kayak gimana sih budaya di sini kayak gitu. Iya. Gimana sih kehidupan di sini, mahal nggak ya kayak gitu kan? Ternyata Mengira-ngira dulu ya Mbak ya. dulu itu dukanya ya semester 1 semester 2 itu kan kayak kita tuh uang jajannya pas-pasan, mau minta sama orang tua kan malu ya. Jadi kita itu kadang kekurangan uang, harus bisa mengatur uang, kadang ya kenapa ya aku boros banget kayak gitu. Kenapa ya uang aku nggak cukup-cukup, pernah kemarin itu kayak nggak punya uang banget gitu, jadi sedih kayak gitu kan. Apalagi jauh nih mau kita nggak takut dan gak enak juga ya Mbak ya. Dan juga kalau sakit itu sendiri itu nggak ada orang tua, palingan teman, itu pun teman kan kadang jauh-jauh ya gitu. Itu sih dukanya. Terus Mbak,
Mbak ini lagi mulai usaha ya Mbak ya? Iya benar. Usaha. Nggak mau mulai sih, udah berjalan. Oh, udah berjalan ya? Iya. Oh iya, ini waktu memulainya itu pada tahun berapa sih Mbak mulai usaha ini? Kalau saya mulai usaha itu akhir tahun 2020. Oh, 2020. Iya, sekitar semester 3 ya kan? Semester 3. Berarti COVID gitu ya Mbak? Iya, benar. Oh. Karena COVID itu kan kita, aku tuh kuliahnya daring ya? Iya, dari Jadi kayak, apa sih? Kayak nggak ada kerjaan kayak gitu. Apalagi kuliah kan santai. Iya. Kalau dosennya masuk ya masuk, kalau enggak ya enggak. dari diri. Iya, mau pulang ke kampung juga ngapain kayak gitu kan. Dan jadi akhirnya, dan juga dulu kan waktu uangnya pas-pasan tuh. Jadi gimana caranya untuk mendapatkan uang tambahan kayak gitu. Dan dulu itu ada, pertama itu aku jualan hampers karena melihat sekeliling kita kan banyak yang butuh hadiah untuk teman-temannya di sidang, hadiah ulang tahun dan lain sebagainya. Dan akhirnya mulai dari situlah aku berjualan kayak gitu. Hampersnya tuh dalam bentuk apa? Banyak sih, ada frame. Oh, friend. Oh iya, frame itu pertama sekali aku buat itu untuk ngasih kado temen aku. Wah, berarti buat sendiri ya Mbak ya? bener. Namanya Ririn kan, kemarin dia ulang tahun. Jadi kayak minimal banget budget nih mau beli kado kayak gitu. Akhirnya buat sendiri, DIY sendiri kayak gitu. Akhirnya bagus dan teman-teman bilang kenapa nggak jual aja, nggak tahu aja ada orang beli. Akhirnya dijual, alhamdulillah aja kayak gitu. Masya Allah. Terus Mbak nih, Apa tuh? untuk kedepannya tuh kan Mbak kan baru lulus nih, fresh graduate. Mbak ingin melanjutkan ke S2 atau Mbak mau mengembangin usaha Mbak lebih besar lagi? Gitu, apa mau gimana dulu Mbak? Kalau ditanya itu sih dilema ya. Karena ya pasti baru tamat ini kan istilahnya masih ada rasa-rasa ingin melanjut pendidikan. Apalagi kan Mbak diberi amanah tentang pendidikan, bahwa pendidikan itu penting gitu kan. Ada sih rasa-rasa, bukan rasa lagi sih, keinginan untuk melanjutkan S2. Ada. Tapi setelah dipikir lagi, sekarang ini kayaknya setelah dilihat-lihat sekeliling, lebih ke ada potensi untuk usaha ini berkembang kayak gitu. Jadi saya lebih sekarang ini lebih memilih untuk mengembangkan usaha dulu, karena kan usaha ini untuk jangka panjang kan. Ya, betul. Kalau kuliah mau setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi itu masih bisa, nggak ada kata terlambat. Tapi kalau usaha ini kalau kita berhenti susah lagi untuk menjalannya. Merintisnya lagi ya Mbak ya. Padahal usaha ini juga sudah dikenal oleh Iya, orang-orang banyak ya Mbak ya. Sebenarnya bisa aja sih usaha sambil kuliah lagi kan. Tapi Oh iya, saya mau tanya apa tuh? kalau misalkan usaha sambil kuliah tadi kan, Iya. itu kan pada saat Mbak masih, maksudnya kuliah daring kan, masih banyak yang kayak waktu untuk membuatnya. Nah, gimana waktu Mbak kayak KKN, terus PPL juga kan? Nah, gimana Mbak membagi waktunya antara usaha itu dan juga kuliah Mbak pada saat di semester atas? Itu cara membaginya super ribet sih, apalagi kalau KKN ya, Iya. dan juga magang atau PPL. Gimana ya, kita kan kalau magang KKN itu harus di tempat terus kan. Iya Dulu betul. sempat kemarin itu, tapi alhamdulillahnya usaha Mbak ya, panggilnya nggak apa-apa. Usaha Mbak kan nggak harus ditungguin setiap saat kayak gitu. Jadi kalau ada orang pesan, buat aja magangnya besok. Kalau mau magang ya tinggal tunggu orang ambil kayak gitu. Jadi dititip ke kontrakan sebelah kayak gitu. Jadi tinggal ambil aja kayak gitu. Jadi membagi waktunya kayak gitu sih. Kalau ada pesanan buat malam, siangnya kita magang, ataupun magangnya masih shift malam kayak gitu, siangnya kita buat, malamnya mungkin diambil kayak gitu. Oh gitu, berarti sistemnya yang kayak PO gitu ya? Iya, Mbak, ya? Ada pesanan langsung dibuat gitu. Bener, jangan dibawa pusing kayak gitu. Tapi iya. tetap prioritaskan kuliah. Pasti kuliah nomor 1 Iya, berarti ya bener, Mbak ya? bener. Nah Mbak, ada yang mau tanya nih Mbak, selama Mbak berkuliah itu ada nggak sih Mbak ya, dosen yang buat Mbak itu berkesan, dan juga ada yang mungkin dosen yang kayak ih gila banget sih dosen ini gitu, ada nggak sih Mbak? Ada sih. Siapa tuh Mbak? Yang pertama yang paling membuat Mbak berkesan ya selama kuliah di Univas Bengkulu ini, Bapak Wira Hadi Kusuma. Wah. Tahu nggak? Tahu yang tahu. Kenapa Mbak bilang kayak gitu? Karena memang sih Kak Wira, kalau panggilan biasanya kan Kak Wira, Iya. Kak Wira.
Kak Wira itu merupakan sosok yang bisa mensupport kalau misalnya kita minta bantuan dia open kayak gitu, kalau kita bimbingan dia selalu welcome kayak gitu. Jadi kayak kalau kita bimbingan ke dia tuh merasa kitanya anaknya kayak gitu, dibantu dan dibimbing bener banget kayak gitu, nggak pernah marah gitu. Nanti ada rasanya sendiri lah. Paling berkesan sih guru ya, dosen yang paling berkesan dan tidak akan bisa dilupakan kayak gitu mungkin. Berarti dia sangat membantu sekali ya Mbak dalam jenjang akhir pendidikan Mbak ini ya Mbak ya. Mbak juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Wira karena sudah membimbing saya sampai sekarang ini. Masya Allah. Oh iya Mbak, waktu pada saat Mbak berkuliah S1 ini, itu Mbak dibiayain sendiri atau dapat benefit beasiswa dari kampus Mbak? Kalau kuliah ya? Iya. Kalau semester 1, semester 2 ya dibiayain sama orang tua ya. Karena kan semester 2 kita belum bisa daftar beasiswa. Iya. Namun semester 3 melihat banyak peluang beasiswa seperti KIP, beasiswa BI dan lain sebagainya. Kemarin Mbak daftar tuh, dua-duanya daftar kan. Alhamdulillahnya lulusnya di BI atau beasiswa Bank Indonesia. Masya Allah. Boleh nih Mbak ceritain pengalaman Mbak menjadi beasiswan BI dan juga pengalaman yang Mbak dapatin di BI? Banyak sih, seperti yang kita ketahui kan kalau beasiswa Bank Indonesia itu kita masuk komunitas yang namanya Genbi kan. Iya, Itu Genbi itu kita bisa berbaur dari seluruh universitas yang ada di Bengkulu gitu. Seperti UNIP, UNB, UNVAS. Jadi kita mendapat beasiswa BI itu kita menjadi lebih banyak relasi, bukan hanya di kampus kayak gitu. Namun tetap kalau kita dari UNVAS kita harus menjunjung UNVAS kayak gitu. Kalau jumlahnya lumayan lah sih, bisa bayar kontrakan, bisa bayar UKT, uang makan sebulan kayak gitu, lumayan lah. Tapi kalau boleh tahu Mbak, untuk supaya kita tembus dok menjadi Genbi gitu, apa sih Mbak kiat-kiat yang harus kami persiapkan dan kami lakukan sih Mbak? Yang pertama kita harus itu ya, sering cari-cari info yang pertama itu, jangan sampai ketinggalan ya dari. Kalau bisa kita lebih gercep dari mahasiswa lain gitu. Yang kedua kita harus bisa kalau persyaratannya ini kayak menulis artikel, membuat motivation letter dan lain sebagainya. Dan juga kita harus banyakin prestasi sih, dalam artian kita sering ikut bakti sosial. Kalau ada lomba ya ikuti lomba, nanti piagamnya itu pasti berguna bagi untuk mendaftar beasiswa ataupun ingin tamat kuliah kayak gitu. Jadi bakalan ada nilai plus. Kalau untuk tipsnya kayak gitu sih, kita harus cari-cari info, belajar, lihat-lihat bagaimana sih tata cara memenuhi berkas yang baik kayak gitu. Wah, sangat mengasihkan motivasi juga ya teman-teman buat teman-teman yang mau daftar beasiswa Genbi, boleh beasiswa BI Bank Indonesia nih. Nanti teman-teman catat nih apa aja yang disampaikan oleh Mbak Diva tadi. Oke nih Mbak, ada yang mau tanya nih Mbak, ada nggak sih sosok atau public figure yang bisa memotivasi Mbak jika Mbak ngeliatin video-videonya mungkin gitu, ada nggak sih Mbak yang buat Mbak untuk semangat untuk usaha juga gitu? Banyak sih. Yang pertama itu sebenarnya bukan public figure sih, lebih ke keluarga. Iya. Masya Allah. Karena kita yang pertama kita kuliah kan untuk keluarga, untuk menaikkan derajat keluarga. Dan juga saya memulai usaha untuk membantu perekonomian keluarga dan tidak memberatkan keuangan keluarga. Jadi kalau ditanya siapa sosoknya atau public figure-nya itu banyak. Seperti kalau dunia usaha ya, banyak kan para crafter ternama tuh. Seperti Cokoglit dan lain sebagainya. Nanti cari aja pasti ketemu. Pada tahu nanti mau berkecimpung dunia usaha kayak iya, banyak sih. Tapi yang paling utama itu kedua orang tua dan keluarga. Karena keluarga adalah nomor satu ya Mbak ya. Iya. Oke Mbak, terakhir nih Mbak, ada nggak sih Mbak tips-tips untuk adik-adik Mbak nih yang ada di program studi komunikasi dan penyiaran Islam untuk supaya bisa lulus dengan tepat? Kalau tips dan triknya menurut saya ya,
Yang pertama itu kita harus perbaiki dulu sistem belajar kita. Dalam artian kalau lulus tepat waktu ya harus rajin. Kedua harus belajar dengan cerdas kayak gitu. Nggak perlu belajar dengan keras asalkan cerdas kayak gitu. Yang pertama itu rajin ya. Kedua konsisten. Dalam artian kita itu nggak boleh lah misalnya mata kuliah ini kita nggak suka, nggak usah masuk lah, atau duduk diam aja tidur kayak gitu, nggak boleh, karena sekali kita melakukan itu bakalan keterusan. Jadi kedua itu kita mencatat nih ringkasan yang sering dosen sampaikan karena itu berguna untuk kita ujian kayak gitu kan. Nilai juga mempengaruhi mental kita untuk tepat lulus kayak gitu. Kalau misalnya kita dapat nilai D, kayaknya nggak apa-apa deh, aku 14 semester gitu. Jangan. Kalau kita misalnya dapat nilai A pasti kita kayaknya aku nih harus tepat waktu nih kayak gitu. Harus membanggakan kedua orang tua aku kayak gitu. Jadi ada semangatnya gitu ya Mbak ya. Oke Mbak, terima kasih udah menyempatkan hadir pada podcast di Obsesi kali ini. Buat teman-teman semua jangan lupa follow Instagram. Apa Mbak Instagramnya Mbak? Usahanya @rumahhampers_BKL. Oke ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk membeli kopi PD, karena jika kalian membeli kopi PD maka kalian akan PD setiap hari. Oke. Mungkin itu saja yang podcast kami sampaikan. Saya dari Rindawati Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Diva.